Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan diberi kekuatan oleh kasih Tuhan Yesus untuk melakukan tugas dan aktivitas kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini, Kamis tanggal 10 November 2022, menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Lama, Yehezkiel pasal 20 ayat 41. Yehezkiel pasal 20 ayat 41 berkata demikian: seperti kepada persembahan yang harum, aku berkenan kepadamu pada waktu aku mengeluarkan kamu dari tengah-tengah bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, harum di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam tradisi memberikan persembahan atau kurban bakaran kepada Tuhan, Dia membuat aturan tentang kurban persembahan yang berkenan kepadanya. Ketika manusia memberikan kurban persembahan yang berkenan kepadanya, maka persembahan itu menjadi harum di hadapannya. Hal itu bisa kita lihat ketika Kain dan Habil memberikan persembahan. Ternyata yang berkenan kepadanya adalah persembahan Habil dan menolak persembahan Kain. Di dalam Perjanjian Baru ada peristiwa di mana Yesus berbicara tentang persembahan seorang janda miskin yang dianggap lebih banyak atau lebih harum daripada persembahan orang kaya. Intinya adalah bahwa persembahan yang harum itu di hadapan Tuhan adalah ketika persembahan itu berkenan kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, umat Israel ibarat persembahan yang harum. Tuhan berkenan kepada mereka, sehingga Tuhan mengasihi umatnya, mengeluarkan dan mengumpulkannya yang telah berserak. Hal itu terjadi karena Tuhan berkenan kepadanya, dan mereka harum di hadapan Tuhan. Di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1b dikatakan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ini artinya bahwa tubuh kita menjadi persembahan kepada Tuhan. Tubuh yang harum yaitu tubuh yang memuliakan Tuhan dengan melakukan yang baik melalui apa yang dapat dilakukan tubuh kita. Kelakuan dan tindakan tubuh kita berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah tubuh dan hidup kita sudah harum di hadapan Tuhan? Sejauh mana kita telah memperlihatkan hidup kita berkenan kepadanya? Untuk itulah kita semua dibimbing renungan firman ini supaya mampu memperlihatkan hidup yang harum di hadapan Tuhan. Kita dapat mencapainya dengan cara melakukan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Jangan sekali-sekali menyakiti hati Tuhan melalui tindakan yang jahat yang tidak berkenan kepadanya. Dengan demikian, hidupku, hidupmu, dan hidup kita semua adalah persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Seperti Tuhan membentuk umatnya Israel, demikian juga Tuhan membentuk hidup kita karena kita harum di hadapannya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, Roh Kudus-Mu kiranya mengajar dan memperlengkapi dan melayakkan kami untuk senantiasa mempersembahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup,
sadarkan kami bahwa hidup kami bukan lagi milik kami, melainkan milik Tuhan. Oleh karena penebusan oleh darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Tuntun dan ajar kami untuk hidup benar di jalan Tuhan, menjauhi larangan Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan. Kami rindu supaya hidup kami senantiasa kudus dan hidup taat menurut kehendak-Mu, karena perbuatan tubuh yang menyukakan hati Tuhan adalah selalu berbuat baik, hati yang tulus, dan selalu bersyukur dalam segala hal. Ialah menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini, mereka yang masih kecil, remaja, para orang tua, para lansia, hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka berada, lawat dan limpahi mereka dengan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Jika ada yang sakit, yang dirawat di rumah atau dirawat di rumah sakit, kiranya Tuhan berkarya untuk menyembuhkan mereka. Yang lemah, kiranya Tuhan topang, dan yang berduka, kiranya Tuhan hibur. Buatlah usaha dan pekerjaan mereka selalu berhasil seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.